Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tetap mengucap syukur dengan segala hal yang baik yang Tuhan berikan. Hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang singkat pada Pastor Meses GBI PPL. Bacaan kita hari ini terambil dari Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ayub 2, 9 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita membayangkan bagaimana sikap istrinya terhadap Ayub yang begitu marah karena dia begitu setia dengan keadaan yang semakin buruk. Timbul pertanyaan bahwa apa yang terjadi dalam pikiran istrinya ketika dia mengatakan bahwa Ayub disuruhnya mengutuki Allahnya, bahkan matilah Ayub. Ini suatu pernyataan yang sangat keras bagi istrinya. Mungkin menggambarkan kejengkelan istri Ayub kepada Ayub yang begitu setia dengan keadaan yang sudah carut marut, tapi dia tetap setia. Dan Ayub menjawab dengan penuh bijaksana bahwa ia tidak hanya mau menerima hal yang baik dari Allah, tetapi juga adalah hal yang buruk. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sering menerima dari Tuhan ada segala sesuatu yang baik. Dia akan mengucap syukur pada saat dia menerima yang baik. Tetapi ketika dia mengalami hal yang buruk, mulai dia akan menggerutu sama Tuhan. Dia akan bersungut-sungut sama Tuhan. Dan dia akan menanyakan, kenapa Tuhan kau berikan ini kepada kami? Nah, pertanyaannya sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah pernah Allah memberikan hal yang buruk kepada umatnya? Apakah pernah Allah memberikan hal yang buruk kepada kita, sesuatu yang tidak baik kepada kita? Saya mengatakan bahwa Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk. Tetapi Allah mengizinkan sesuatu yang terjadi, mengizinkan tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Itu menimpa kita agar kita lebih mengerti akan kuasa Tuhan, akan rencana Tuhan, akan pikiran-pikiran Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita umatnya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Dan ketika terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, apakah itu hal-hal buruk dalam hal penyakit, kebangkrutan, keuangan, kesusahan apapun, Dia sedang mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa ketika kita menghadapi sesuatu ujian daripada Tuhan, ketika kita menghadapi satu hal tragedi yang Tuhan izinkan kepada kita, kita bisa melewatinya dengan kondisi-kondisi yang Tuhan sudah berikan kekuatan bagi setiap kita. Kita harus merespon yang terbaik. Kita harus merespon bahwa semua itu adalah rencana Tuhan atas hidup kita. Dan kita semakin mengenal isi hati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang dipilih Tuhan. Kita yang dipanggil dengan rencana Tuhan. Kita yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi alat di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang kita alami mendatangkan kebaikan atas hidup kita dan atas orang lain. Ayub melihat apa yang dia alami pada saat ini. Apa yang dia alami dengan kehancuran dalam kehidupannya. Istrinya yang sudah tidak tahan melihat sikap Ayub dengan perkataan yang cukup kasar. Kutukilah Allahmu, matilah kau. Itulah perkataan-perkataan manusia yang tidak mengenal rencana Tuhan. Ayub alami dengan cara yang benar. Ia tidak pernah mempersalahkan Allah. Sebab ia tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Ayub tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Mungkin bagi kita orang-orang yang hidup
masa-masa ini, ketika kita menghadapi seperti hal yang dialami oleh Ayub, kita akan menjadi tawar hati. Kita akan mulai melihat bahwa Engkau tidak setia Tuhan bagi hidup kami. Tetapi Ayub begitu setianya. Tetapi Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap menyembah Tuhan. Bahkan Ayub tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Ayub tidak menjadi tawar hati. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa semua yang Tuhan berikan bagi hidup kita adalah sesuatu yang baik. Allah dapat menggunakan hal-hal yang buruk di hadapan kita. Secara mata, secara pandangan kita, ini adalah buruk. Adalah sesuatu yang tidak bagus dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa Allah dapat menggunakan hal-hal tersebut untuk sesuatu yang kebaikan. Untuk menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat bagaimana sikap Ayub. Ayub yang begitu kuat imannya, dia begitu hebat imannya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, tetapi dia tetap setia. Bahkan Tuhan menggantikan berlipat-lipat kali ganda untuk kehidupan Ayub. Bapak, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah sebagai teladan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ayub adalah sebagai gambaran iman yang sangat-sangat luar biasa. Iman kepada Allah Bapa, iman kepada Tuhan. Dan ia mempraktekannya walaupun kehilangan dengan beberapa hal dalam kehidupan pribadinya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, melihat Ayub dan mencontoh, meneladani Ayub. Kita sedang ada dalam rencana Tuhan. Kita ada sedang dalam rencana yang baik dari Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita ketika kita seperti Ayub, maka Tuhan akan terus memeliharakan kehidupan kita dengan penuh berkat dan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terimalah yang buruk, karena yang buruk Tuhan izinkan untuk memperkuat iman kita, untuk tebal mental kita. Siapa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang tidak pernah salah dalam memberikan jalan-jalannya kepada setiap kita yang baik. Kita akan terima dengan penuh sukacita, kita akan terima dengan ucapan syukur, dan hal-hal yang buruk kita akan terima dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Allah tidak pernah salah untuk merancangkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.